algoritma pemrograman dengan topik pengenalan Pascal. Nah, kita lihat apa itu Pascal. Pascal merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dengan kode pemrogramannya banyak menggunakan bahasa manusia dalam arti bahasa sehari-hari. Selanjutnya, kita perhatikan sifat dasar pemrograman Pascal. Yang pertama, diawali begin dan diakhiri n titik. Kedua, tanda pemisah antar baris perintah adalah titik koma. Yang ketiga, bersifat non-sensitive case yang artinya tidak membedakan huruf besar atau huruf kecil. Kita lihat bagian-bagian pada Pascal. Yang pertama, judul program boleh ada, boleh tidak ada. Dengan aturan judul yang pertama, tidak menggunakan spasi. Yang kedua, tanda penghubung harus berupa garis bawah atau underscore. Yang ketiga, bukan kata perintah yang ada dalam pemrograman Pascal. Dengan bentuk umum, program, nama program diakhiri titik koma. Dua, bagian deklarasi. Bentuk umum, user CRT untuk standar input output. Ketiga, badan program. Itu adalah keharusan. Dengan bentuk umum, begin, pernyataan, n titik. Perhatikan apa saja perintah dasar pada pemrograman Pascal. Yang pertama, write atau write ln itu digunakan untuk menampilkan informasi. Yang kedua, read ln menghentikan sementara program untuk dapat melihat hasil eksekusi sebelum kita menekan enter. Yang ketiga, read key untuk membaca sebuah karakter dari keyboard. CLR/SCR atau clear screen digunakan untuk membersihkan layar. Go to XY untuk menempatkan posisi kursor pada layar. Berikutnya, text color memberi warna pada tulisan, dan text background berfungsi untuk memberi background warna pada tulisan. Setelah anak-anak mengerti apa itu Pascal, sifat dasarnya apa saja, struktur atau bagian-bagian pada Pascal, dan juga perintah-perintah dasar apa saja yang kita lihat di dalam Pascal. Nah, ini sudah mengerti, maka sekarang kita buat satu contoh program sederhana dengan menggunakan Pascal. Tentunya yang pertama, anak-anak harus menginstal aplikasi Pascal terlebih dahulu di laptop atau di komputer masing-masing. Yang kedua, setelah terinstal, maka buka aplikasi Pascal. Nah, ini dia sudah terbuka aplikasinya. Kita lihat tampilan daripada Pascal. Kita klik
menu file, lalu klik new source file. Nah, ini dia lembar kerjanya atau source pada Pascal. Nah, di sini langsung diisi dengan struktur dasarnya. Kita buang dulu, kita hapus dulu struktur dasarnya. Nah, ini dia lembar kerjanya nanti anak-anak, perhatikan. Lalu untuk mengcompile atau menjalankan program kita ada banyak cara. Yang pertama, boleh kita klik simbol checklist ini, namanya compile project. Yang kedua, boleh juga kita klik simbol yang bentuk petir ini. Nah, namanya itu reboot all. Yang ketiga, bisa juga kita memilih dari menu execute. Lalu kita klik compile. Yang terakhir, boleh juga dengan menggunakan shortcut CTRL bersamaan dengan tombol F9 pada keyboard. Nah, kita mulai pembuatan programnya. Kembali kita ke struktur daripada Pascal. Yang pertama, ada kepala program yang diawali dengan program, lalu nama programnya, dan diakhiri dengan titik koma. Yang kedua, ada bagian deklarasi yang diawali dengan users. Nah, diakhiri dengan titik koma. Yang ketiga, ada badan program yang diawali dengan begin dan diakhiri dengan end titik. Ingat, titik ini keharusan atau wajib dibuat. Nah, sekarang kita lihat programnya. Kepala program diawali dengan program, lalu nama programnya apa yang mau kita buat. Nama programnya misalkan kita buat pertamaku. Nah, nama programnya kita buat pertamaku. Ingat, dalam pembuatan kepala program ini tidak boleh ada spasi. Tidak boleh ada tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, dan lain-lain. Hanya boleh kamu lakukan underscore atau garis bawah seperti berikut. Pertama, underscore ku. Jika kamu tidak mau membuat underscore, maka gabungkan seperti berikut. Yang kedua, untuk standar input output, maka kita buat di sini user CRT dan diakhiri titik koma. Berikutnya masuk kita ke badan program, apa-apa saja yang mau kita buat. Nah, untuk menampilkan sebuah informasi sudah ada tadi perintah dasarnya ya, dengan menggunakan write atau write ln, dan isi daripada informasi itu harus di dalam kurung dan diapit dengan kutip tunggal. Nih, diapit dengan kutip tunggal, lalu kita buat informasinya. Misalkan informasinya kita buat welcome to pemrograman Pascal. Nah, ini adalah sebuah informasi. Lalu kita tes program kita ini. Nah, di dalam pembuatan coding, sesering mungkin kita akan tes apakah program yang kita buat, kode yang kita buat sudah benar atau belum. Dengan cara mengcompile, ada beberapa tadi Miss kasih. Nah, kita klik compile project. Lalu kita perhatikan dia langsung meminta penyimpanan terlebih dahulu sebelum dijalankan. Nah, kita buat di sini misalkan satu namanya dengan file name. Kita buat di sini
coba 1. Coba pertama. Nah, saya buat di sini coba pertama nama filenya, dan pasti nanti berextension dengan .pas. Kita save. Nah, setelah kita simpan, perhatikan di sini ada confine, lalu kita lihat total error ada enggak. Kalau dia 0 berarti program kita tidak ada yang error. Lalu di sini ada continue, ada execute. Kita pilih execute. Nah, anak-anak, saat Miss klik execute ada satu hasil, tapi dia hanya sebentar atau sekejap. Nah, ini warna hitam ini ya. Nah, untuk menahan tampilan itu sudah kita bahas di perintah dasar, harus ada yang namanya read ln atau read key. Read ln, dia menunggu menahan tampilan itu. Kalau read key, kita disuruh menunggu menekan sembarang tombol. Nah, kita buat satu perintah read ln menahan tampilan, lalu kita jalankan. Nah, kita pilih execute. Perhatikan hasilnya sudah ada sesuai dengan informasi yang kita suruh ditampilkan. Nah, Excel-nya ini adalah sebuah Excel. Kita perbesar tulisannya dengan cara klik kanan di title ini. Nih, pilih properties. Lalu kita pilih di bagian font. Di sini boleh kita pilih jenis fontnya. Lalu kamu pilih ukuran size. Kita okekan. Maka perhatikan ini dia exe daripada hasil program kita. Untuk keluar dari sini maka bisa di close atau ditekan enter. Nah, untuk continue kita lanjut. Kita tambahi satu informasi lagi. Write di dalam kurung, lalu diapit dengan kutip, baru buat sebuah informasi. Nah, Miss buat di sini sebuah informasi, hanya garis atau tanda sama dengan. Nah, saat kita compile, kita lihat error tidak ada, execute. Nah, perhatikan anak-anak, di sini Miss sudah buat 2 baris informasi. Yang pertama welcome to pemrograman Pascal, yang kedua ada tanda sama dengan. Nah, tapi di output di Excel-nya kita lihat dia dalam bentuk 2 baris. Padahal di listing program sudah 2 baris, tapi di hasil 1 baris. Maka yang kita lakukan, jika tanda sama dengan ini kita buat di bawah informasi pertama, maka kita lakukan sebagai berikut. Untuk membuat setelah informasi pertama berakhir, masuk ke informasi kedua, barisnya di bawah, maka ada perintah write ln, line new. Artinya selesai di sini kursor akan turun ke bawah, bentuk enter. Perintah enter di dalam coding Pascal ln, line new. Nah, sudah tambahkan line new, kita compile hasilnya, kita perhatikan execute. Perhatikan di sini sudah turun kursor ke bawah. Nah, itu dia untuk perbedaan daripada write dengan write ln. Miss, perlu nggak dibuat di sini ln? Nah, jika ada yang di bawahnya lagi informasi, silahkan buat ln. Tapi misalkan jika tidak ada lagi, boleh dibuat, boleh tidak. Nah, Miss akan hapus di sini, sengaja kita hilangkan titik koma di akhir daripada sebuah informasi. Kita jalankan programnya, bisa dari execute, compile. Nah, perhatikan error 1. Katanya coding kita salah, kita continue. Nah, perhatikan di information ada di situ dikasih tahu
fatal syntax error titik koma execute but in the read line found. Nah, tidak dikenalnya katanya readln ini. Karena dia menganggap ini adalah satu baris tapi kita turunkan. Nah, jadi dia minta kasih dia titik koma sebelum readln ini. Boleh dia di sini, boleh juga di baris atasnya supaya lebih rapi. Nah, jadi dia tahu kekurangannya di mana. Perhatikan nanti di sini di baris keberapa, di kolom keberapa ini. Ada dikasih tahu ya anak-anak ya. Nah, setelah kita compile, setelah kita buat di sini titik koma, maka kita compile, hasilnya pasti sudah benar. Nah, sampai di sini, nah kita lihat ada pertanyaan. Anak-anak mengerti untuk program yang sangat sederhana ini? Oke, jika tidak ada, nah itulah dia salah satu contoh yang sangat sederhana untuk pemrograman ini. Nah, untuk program berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat.